tim Dewas tujuannya apa, Bang? Oke, jadi selamat siang untuk teman-teman semua, teman-teman pers. Tujuan kami datang siang ini menyampaikan surat tanggapan yang pernah kami melakukan pengaduan kita. Ada 2 pengaduan kita, dan tentu tidak lama kemudian KPK sudah merespon, menjawab, Dewas menjawab surat kita, dan kami sudah membaca suratnya, dan hari ini kami juga memberikan tanggapan. Jadi ada beberapa poin, ada beberapa hal yang harus kami klarifikasi juga, kami sampaikan terhadap surat tanggapan dari Dewas itu. Jadi ini surat yang sudah kami sampaikan tadi sudah diterima oleh Dewas. Nah, yang pertama, dalam surat itu disampaikan, artinya kami keberatan bahwa tindakan yang tidak profesional, tindakan yang secara ugal-ugalan dilakukan penyidik KPK yang bernama Rosa Bekti Purbo itu, karena mereka menjawab dalam tanggapan Dewas itu dalam surat ini bahwa mereka sudah melakukan segala pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan terhadap klien kami itu, katanya sudah sesuai dengan SOP. Faktanya tidak demikian. Nah, ada satu hal bahwa kami tentu mengawal KPK ini dalam SOP yang diatur secara di KUHP, bahwa yang namanya penyitaan dan penggeledahan itu harus izin ketua pengadilan setempat. Nah, faktanya Saudara Rosa melakukan penggeledahan ke klien kami tanggal 3. Ternyata dari surat ini mereka baru mendapat izin dari pengadilan itu tanggal 10. Nah, jadi cukup jelas suratnya bahwa memang ini yang kita protes keras. Jadi artinya tindakan yang tidak profesional itu yang dilakukan oleh Saudara Rosa itu yang juga hari ini kita protes keras. Yang kita mau sampaikan bahwa tanggapan dalam respon surat itu bahwa penggeledahan itu boleh dilakukan, nanti mengkonfirmasi izin dari Dewas, dapat izin dari pengadilan, itu ternyata ini semuanya bohong, tidak ada. Nah, jadi itu salah satu keberatan kita. Terus yang kedua, bahwa apapun ceritanya klien kami Saudara Doni ini kan saksi sifatnya. Saksi, terus dilakukan penggeledahan tanpa izin. Alasan jawaban dari surat mereka bahwa yang kita paham, yang namanya penggeledahan dan penyitaan itu secara khusus yang penggeledahan ya, itu kan harus yang sifatnya memang itu kalau yang melakukan penggeledahan itu yang sifatnya untuk orang yang OTT, ada kejadian yang betul-betul darurat, maka mereka melakukan penggeledahan. Ini klien kita di mana daruratnya, ini orang dia statusnya sebagai saksi. Jadi itu keberatan kita. Dan yang kedua, bahwa istri klien kami ini kan seorang ibu yang punya anak kecil, didatangin 16 penyidik KPK pakai laras panjang 16 orang ke rumahnya, ya tentu kan mereka ketakutan gitu. Ada punya anak kecil, usianya ada 2 tahun, ada lagi yang masih 6 bulan. Nah, jadi keberatan ini yang terus kami sampaikan. Jadi yang terakhir poin kami adalah bahwa Dewas tidak pernah mengkonfirmasi memanggil kami. Tidak pernah dilakukan persidangan. Kami tidak pernah dipanggil sebagai pelapor, sebagai pengadu. Nah, jadi poin-poin itu yang kami sampaikan hari ini. Suratnya sudah diterima oleh Dewas. Nah, untuk lebih lanjut, keterangan lebih lanjut ditambahkan oleh Army. Saya bacakan ya surat tanggapan terbuka atas surat strip 3374 garing PI.02.03 garing 03 strip 04 garing 07 garing 2024 tertanggal 19 Juli 2024 kepada yang terhormat Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Bukti pertama, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71 garing PUU strip 17 garing 2019 tertanggal 4 Mei 2021, salah satu tugas utama Dewan Pengawas KPK RI adalah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. Butir kedua, bahwa perlu ditegaskan
kami mengadukan ketidakprofesionalan dan pelanggaran etik penyidik KPK RI atas nama Rosa Purbabekti dan kawan-kawan kepada Dewan Pengawas KPK RI dikarenakan adanya pelanggaran etik tersebut jelas dan terang sesuai fakta dari pernyataan klien kami. 3. Bahwa tidak adanya penyelenggaraan sidang sesuai butir 1 tersebut di atas, yang kemudian kami merespon dalam bentuk surat tanggapan ini. Karena berdasarkan surat Dewas dalam butir 2 menyatakan hanya melakukan, saya ulangi ya, Dewas hanya melakukan pengumpulan informasi dan pemeriksaan bukti-bukti. Artinya, Dewas sendiri sudah tidak profesional menegakkan tugasnya sesuai amanah putusan Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya, bahwa sudah jelas dan terang klien kami ini bukan sebagai tersangka dalam perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Statusnya hanya saksi. Maka pelaksanaan penggeledahan tanggal 3 Juli 2024 yang dilakukan oleh Rosa Purbabekti dan kawan-kawan tanpa adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah bentuk pelanggaran etik yang nyata. Dan apa urgensinya sampai harus dipaksakan dengan dalil bahwa ketentuan pasal 34 KUHP. Artinya, dalam paradigma penyidik melakukan penggeledahan tidak fokus untuk melihat ada pasal 33 ayat 1 KUHP tentang apa? Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Yang berikutnya, yang tambah aneh yang dilakukan oleh Rosa Purbabekti dan kawan-kawan baru mendapatkan penetapan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 595/pen.per.glad PN Jakarta Selatan tertanggal 10 Juli 2024, yakni 7 hari setelah penggeledahan. Dan hal itu adalah bentuk nyata pelanggaran etik yang harusnya Dewan Pengawas KPK RI menyelenggarakan sidang etik dan klien kami siap hadir untuk memberikan keterangan, termasuk dikonfrontir dengan rekaman video pada saat penggeledahan. Yang keenam, selain jelas dalam butir 5 tersebut yang di atas tadi, tentu saja penggeledahan yang dilaksanakan oleh Rosa Purbabekti dan kawan-kawan tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah bentuk main hakim sendiri atau Eigenrechtting dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Tentu kami akan melaporkan ke Komnas HAM Republik Indonesia karena sudah melanggar pasal 12 Declaration of Human Rights. Yang ketujuh, faktanya istri klien kami, Doni Tri Istiqomah, adalah orang yang tidak mengerti aturan hukum. Sehingga mekanisme penggeledahan dalam surat Dewas butir 2 huruf E menjadi pembenaran untuk Rosa Purbabekti dan kawan-kawan melakukan penggeledahan dengan sewenang-wenangnya atau Eigenrechtting. Dan terutama penggeledahan selain dilakukan di depan anak-anak juga dilakukan pada malam hari. Maka hal tersebut melanggar pasal 3 Statblad 1865 nomor 84. Berikutnya, terhadap lanjutan butir 7 tersebut di atas, yakni pencarian pembenaran dari Rosa Purbabekti dan kawan-kawan tersebut terungkap jelas dengan memanggil istri klien kami tertanggal 15 Juli 2024 untuk dimintai keterangan atau BAP dan bukan untuk pemeriksaan yang substantif terhadap perkara yang membangun alibi atas tindakan kesewenang-wenangan atau Eigenrechtting. Dan kami yakin Dewan Pengawas tidak mengetahui maksud dan tujuan pemeriksaan istri klien tersebut. Artinya, ada proses pembenaran yang dilakukan oleh penyidik untuk memanggil istri klien kami untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan intimidatif, tidak ada tindakan ancaman dan lain sebagainya. Yang terakhir, nomor 9, bahwa termasuk kalimat Rosa Purbabekti dan kawan-kawan berulang kali disampaikan kepada klien kami, Pak Doni harus jujur, maka nanti saya akan daftarkan ke LPSK. Dan Pak Doni masih punya tanggungan untuk istri, anak, jadi harus mempertimbangkan ekonomi keluarga ke depan. Apakah hal tersebut bukan bentuk dugaan pelanggaran etik yang seharusnya disidangkan etik di Dewan Pengawas agar dikonfrontir dengan video rekaman? Dan klien kami yakin sepenuhnya hal itu adalah dugaan gratifikasi hukum dan intimidasi yang dilakukan oleh Rosa Purbabekti dan kawan-kawan. Terakhir,
Kami juga mempertanyakan atas surat Dewas yang ditandatangani oleh anggota dan bukan Ketua Dewas RI. Sehingga kami berasumsi jangan-jangan Ketua Dewas tidak mengetahui atas dugaan pelanggaran etik Rosa Purbabekti dan kawan-kawan ini. Jangan-jangan ya. Sehingga surat tanggapan ini kami buat dan kami layangkan ke Dewas kembali agar menjadi perhatian khusus. Bagaimanapun amanah putusan Mahkamah Konstitusi jelas wajib melaksanakan penyelenggaraan sidang. Artinya para pihak harusnya dipanggil, diperiksa dan lain sebagainya, dan bentuk formatnya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Dewan Pengawas KPK harusnya adalah putusan terhadap putusan etik, apakah terbukti melanggar etik atau tidak. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan kami sebagai kuasa ya sekali lagi mohon kepada Ketua Dewas untuk menegakkan keadilan dan tidak ada lain ya selain kami meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Anggota Dewas yang tanda tangan siapa? Bapak Samsudin Haris. Ya. Bapak Ya. Jadi itu salah satu keberatan kita itu kan, surat kita itu yang memberikan jawaban itu yang bertanda tangan juga seorang anggota. Nah, jadi saya kurang tahu juga apa fungsinya ini sebagai ketua Dewas kan. Nah, jadi poin-poin yang dibacakan oleh rekan Arti tadi itu semoga keberatan kita ini ya kita tidak pernah dipanggil, tidak pernah diperiksa, ya kan. Terus kita juga nggak tahu juga nih hasilnya apa sebenarnya yang diputuskan terhadap si penyidik KPK itu yang bernama Rosa ini. Saya kira itu ya.